Aku draft. Ya. Draft Hierarchy. Oke, one last chance. Siapakah pemenang derby klasik kali ini? ML Arena, mana tepuk tangan aja? Let's go to the lane of down. Lane ya pastinya dari Edit. Karena gue udah lama banget, bahkan lupa terakhir kapan Edit tadi di Roamer ya. Sementara untuk gold lane ya, Asuransi, Toy. Akan farming dulu sama-sama hero terjadi berarti. Ya, sebenarnya mungkin lebih kelihatan impact-nya buat Cloud, tapi support lane juga ya. Tapi yes, dengan Cloud berhadapan dengan Moskov akan ada dua hero yang akan bisa manjangin lane. Oke. Tapi kalau ngomongin cara hidup dengan adanya Gatot Kaca kali ini menandakan tandanya kondisi dari EVOS ini yang jangan sampai ke karena seluruh soft skill bisa diterima hidup bisa cabut kapanpun. Kapanpun dengan EOG. Emblem memang. Ya, emblem dari Arlot sendiri, emblem tank ternyata yang dipakai. Masih ya ternyata untuk tank nanti juga berhadapan dengan tank plus Warcry. Ini dia ya, Edit Warcry, Primal Wrath, damage yang akan dihasilkan juga tambahannya 8%. Iya. Ini memang jadi momen inisiasinya sih menurut gue Final Slash kan. Sama Flicker nanti. Atau stopper juga ketika Joy-nya masuk itu bisa langsung di stun. Lumayan oke sebenarnya untuk pick unload-nya. Apalagi ngeliat dari landingnya match up dengan Edit, ya udah, Edit juga bakal santai dulu deh. Oh my god, langsung ada team fight yang masuk lane. Satu momen coba langsung Darren dan menyelamatkan diri di depan yang termasuk ke dari team. EVOS kali ini mereka sadar Darren kalau sekalipun dia ngeluarin flicker nggak akan ada initiate power. Tapi ini debut pick. Apakah akan berbuah manis atau tidak kita bakal menyaksikannya nih. Tergantung mainnya di mid game sih menurut gue. Oke, mid game itu tergantung dari kedua one by one situation di arah top lane. Tapi nampaknya Toy kali ini bisa dibilang tidak terlalu dominasi tapi tidak terlalu kalah juga. Tapi kalah attack speed sih kalau diaduhi terus. Tapi kalau ngomongin Turtle, pasukan dari tim EVOS, mereka udah siap terlebih dahulu. Walaupun power dari Turtle ini udah ada di tangan dari Aratio. Ada seorang Gatot Kaca, ada Ruiz terlihat di sana. Belum ada Tsunami Slayer dari kelas setelah dibuka. Motor pasukan dari tim EVOS terbang dari depan sana. Dari seorang asal ingin masuk lebih dalam untuk kirim motor polisi dengan pergerakannya. Tapi Hazel! Retribution! Berhasil mendapatkan Turtle terbang di depan sana. Perpasukan dari tim EVOS tidak akan dikasih pola seorang Tyrant. Tidak bertahan. Dan membalikkan kembali kanan menuju ke seorang Kaye dan 2 point kill. Di tangan dari seorang Tyrant dan stick ini bencana akhirnya keluar untuk Tyrant setelah dominasi yang dia dapatkan. Hazel menyelamatkan Turtle pertama untuk RRQ. Bahkan ya langsung mundur tadi Albert langsung lihat oke udah gak ada celah lagi, udah gak ada poin lagi untuk di sana, tinggalkan Turtle dan kembali buff. Itu setup yang manis tadi ya. Apalagi Dairon, kita tahu dia juga cukup power di season-season yang kemarin dengan Arlot. Dan Arlot sekarang kembali muncul nih, membawakan sebuah Furious Hammer dulu. Ada damage tipis-tipis ya. Tipis. Tapi belum tahu sih buildnya nanti akan ke hybrid kah atau ternyata ada damage juga yang dibikin. Tapi pasti harus hati-hati karena Arlot bukan tipikal yang keras. Akan lebih mengandalkan skill ya untuk bisa nge-regen nanti HP-nya dia. Tapi itu dia untuk sedikit penculikan kecil yang terjadi tadi di other game. Oke, tapi lihat di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan sosok seorang Hazel. Dan membuka pertahanan tapi dapat Kaye yang terperangkap. One last hit. Hazel tertakedown tanpa ada pertukaran membuat para pasukan dari tim EVOS. Kali ini bakal coba untuk pertahanan dari Kaye. Satu hit. Pertukaran yang tidak adil antara Henki, Kaye dengan Hazel, Jungle dan juga Romer. Hingga mereka bilang passing dan dari point. Dan top lane mencoba untuk menghentikan dengan seorang Headland. One by one situation yang bisa dibilang saat ini masih sama-sama adil. Ya. Bahkan lebih dipegang buat Toy juga tadi. Buat levelnya mereka, si Toy ya. Di bawahnya ini dia Dairon yang selalu bisa membantu juga. Selalu ada trade yang terjadi. Jadi meskipun RRQ tadi ada yang terpick off masih bisa dikejar juga ketertinggalannya. Itu cuma jalan pintas saja biar Elan sampai atas kan. Sudah cepat. Perpasukan dari tim EVOS mereka harus melihat di mana Dairon ini bisa langsung mengacak-acak backline dari mereka. Harus diantisipasi, Lim. Harus ada tindakan preventif karena kalau enggak, sekarang kondisinya akan berbeda. Sebelumnya hidup gak punya Avatar of Guardian dan kali ini udah punya Avatar of Guardian. Maksudnya kalau juga setupnya bakal biar harusnya. Dan Richard juga Wing One ya. Oke, ini lebih membantu lagi buat RRQ kalau mereka mau pegangin turtle-nya mereka akan mencoba setup. Alright, setup pelan-pelan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dan Regi mengeluarkan Blink Dog dari seorang Hazel memberikan dengan Avatar of Guardian hidup di depan sana tanpa ada yang satu pun yang bisa diselamatkan. Perpasukan dari tim RRQ terlihat terlebih dahulu. Tapi Toy, dengan flashing duetnya, zoning ke belakang, damage selalu sakit. Tapi Regi dan Ki adalah poin yang sangat manis. Untuk para pasukan tim EVOS, dan lihat teriakan di MPL Arena kembali kali berbalik. Di game kedua EVOS dan di game yang ketiga RRQ Kingdom. Itu dia, mid-nya terbongkar. Sekarang one by one. Membantu Nation Thailand, mencoba untuk menyenangi. Tapi depan sana mencoba untuk lihat panas langsung nothing. Berikan seorang Swallow. Tapi Albert versus everybody dan akhirnya dia punya jalan pulang sendiri. The Baby Alien tidak mau terlalu terburu-buru mendapatkan sosok seorang Wins. Sakitnya. Ada banget tadi. Oh tapi Kaye. Oh nice bite, di-bite kembali. Nice bite dari Kaye. Pergerakan yang sangat luar biasa bagus. Melambung di udara tapi ternyata tidak untuk dive in. Tetap harus hati-hati, Toy jangan sampai jadi juga. Tapi Albert, ini dia pergerakan dari Joy yang beda dengan game pertama tertutup. Sekarang terbuka untuk Albert ya, bisa memperlihatkan bagaimana dia bisa keluar tadi dari tekanan juga. Tapi keunggulan gold RRQ masih sedang leading sedikit saja. Gak banyak ini. Ya, dan ini berarti harus hati-hati juga terutama untuk Prince. Karena ini gak bawain Purify. Ini kalau gue bilang ya Om, dengan game gold seperti ini, satu turret di top lane, satu kali team fight dengan EVOS sudah balik semua langsung. Belum bisa dihitung apa-apa ya kalau misalkan masih ada 2000 gold, apalagi udah masuk di menit ke-6 juga. Tapi jujur dari EVOS kayaknya agak maksa turtle yang dari tadi ya. Iya, mereka pengen untuk dapetin turtle-nya, tapi jangan sampai mereka terlalu maju ya buat setup. Kenapa mereka ubah untuk menuju ke team fight-nya diberikan mereka ke arah objektifnya? Mereka lagi nyali juga sih sebenarnya. Kayak Key-nya ini yang selalu berusaha untuk kebuka, selalu bisa ada Tsunami Slam kan yang dibuat dengan Key-nya, tapi mereka belum dapetin momentum dari sana. Kita melihat kondisi hilang map dari Moskov yang belum diketahui di mana keberadaannya. Tapi checking boost semua akan coba dilakukan oleh para pasukan dari RRQ. Ditambah lagi dari Toy, ini bebas banget untuk dapetin satu turret di top lane. Oke, Henki coba untuk dari Flicker pro defensif dengan panas selesai dimiliki para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit imitasi dengan gameplay yang coba untuk melihat terlebih dahulu, baru mereka hajar dari Tsunami Slam di depan sana. Bikin sang Tyrant, masih bisa selamat. Hazel mendapatkan perfect battle. Oh, sayang sekali. Padahal vision dipegang EVOS semua, tapi karena tidak mampu untuk bisa masuk lebih dalam dengan Flicker dari Ki yang udah keluar, itu bahaya banget sih. Kenapa nggak ambil bawah tadi itu dia pertanyaannya. Ketika atasnya digas, bawahnya nggak diambil. Gak ada pertukaran. Itu dia pertukaran nggak ada, atasnya juga diaman. Tapi Albert bersama dengan Prince, coba dimakan begitu saja. Mencoba bertahan Albert. Dan dari depan sana Sakaratul Maut masih bisa selamatkan dirinya sendiri.
di arah top lane. Untuk hands off everybody. Coba untuk bertahan tapi nampaknya Erlan jangan terlalu terburu-buru. Ingat Erlan. Jangan lupakan Erlan kemarin sempat terlalu terburu-buru untuk mendapatkan poin kill. Ini skip sih harusnya. Hazel kalau dia coba tetap defense itu bakal bahaya banget untuk dia. Oke, kita bakal melihat apakah gambling terhadap defense yang dia miliki. Tapi ternyata masih berani untuk melakukan defensif di arah top lane. Taruh sama sekali. Taruh itu juga masih penting sih. Kalau taruh tadi dipaksa, tumbang itu. Ya, ada 3 ya soalnya masuk juga. Tapi White Crystal gagal juga untuk melakukan pengecekan tadi di area rumput tempat Hazel berada. Dan kali ini sedikit pelan dan pasti EVOS ini mereka juga sudah mulai membangun bagaimana momentum mereka juga. Sudah mulai bisa up bersama dengan RRQ. Dan goalnya nggak terlalu jauh juga. Radiant Armor ini akhirnya menjadi item ya untuk Dairen agar bisa menahan damage dari Swallow. Sakit juga kalau udah mulai sakit nih. Padahal belum Holy Trinity attack speed ya. Udah tapi terlalu sakit karena lebih fokuskan Dewan atas Spot juga Cross Inside di sini untuk bisa bertahan. Termasuk ke anda tim EVOS, mereka nggak boleh terlalu dini membuka padan karena di depan sana Albert. Seorang diri sekalipun ada seorang Regi membantu nggak bakal bisa cukup lama. Dibantu harus pakai flicker, belum di dash oleh Toy. Berbahaya banget. Dan hati-hati juga ketika Albert yang free ada Holy Crystal udah jadi tadi kan pas sakit banget. Dan game tag. Oh ya, oke. Debut Arlot. Itu dia final slash ya debut dari Arlot setelah terakhir kali digunakan oleh Luke di MPL ID season 14. Nah, ini berarti dari masing-masing match pertama debut 1 ya kan dan slot. Oke, match kedua ada debut juga. Iya. Arlot, match ketiga berarti ada juga nih. Oh, Ada debut juga. Nah, mulai keluar aja. Iya, teori Jermannya udah mulai keluar nih. Tapi oke, dari Lord yang kembali di setup dari jauh dari jalankan Erlan tapi nggak bakal dilepas oleh Bos. Oh iya, nggak mungkin lepas. Karena Regi udah menuju ke matanya terlihat di sana. Panas lagi dikeluarkan. Real World Manipulation. Terbang menjadi 2 tapi Albert. Lagi game terjadi blanting. Dua top Toy. Memperoleh dengan backline. Terus mendapatkan KGY. Tidak ada balik di depan sana. Pasukan dari tim EVOS. Lagi. Mereka akan dari Thailand. Satu pemain cukup mahal. Lihat Toy. Coba melakukan sedikit staking. Pertahanan dari Lips. Lifesteal yang dia miliki. Tapi lifesteal-nya sorry to say Erlan udah terlalu deras. Dan kalau ngomongin ke arah Lord, masih didapatkan oleh EVOS. Untuk arah dia masuk lebih dalam. Itu nggak bakal worth it banget, Lips. Free. Mungkin bisa bilang thanks to Erlan. Karena tadi pas datang dengan Spear of Destruction-nya, dia langsung bisa juga kasih pressure ke arah Toy dan juga ke arah dari Rins membuat mereka berdua nggak bisa ngasih damage. Dan Regi menutup jalan pulang. Ya meskipun Blazing 2 juga sempat dilepaskan ya tadi untuk Toy, tapi ya secara overall dari EVOS mereka lah yang berhasil untuk mengusir mundur pemain-pemain RRQ. Dan Lordnya 3 lane push seharusnya untuk Lord yang pertama. Oke. Ini kita kalau ngomongin ke arah gold difference, Om, silakan. Yap, goal difference nggak jauh sih, ini masih bisa saling tarik mundur satu sama lain. Lebih ke concernnya untuk Lord ya, karena dengan 3 lane push akan bisa mendapatkan mid turret ini yang jelas pentingnya. Ya. Outer turret, inner turret bisa dicabut oleh EVOS. Dan jangan lupa nih high ground mereka masih ada juga. Ada Rins. Rins bisa banget untuk clear wave secara cepat. Dan harus hati-hati ketika masuk ke dalam base turret. Mungkin Albert gak bisa sebebas tadi ketika di river. Oke. Kalau ngomongin ke arah di river, kita lihat di sini. Oke, ya mereka bagus banget di final slash for nothing. Hampir saja kalau itu berhasil didapatkan oleh Dairen, mungkin kasusnya agak berbeda. Tapi lihat Tsunami Slave, menuju ke arah Riz, kemudian ke arah belakang, ada blasting duet dari Toy. Hampir saja berhasil didapatkan dari Erlan versus everybody. Free hit 3 orang hilang, membuat termasuk dari tim EVOS bisa mendapatkan Tara top lane. Tapi perpasukan dari tim RRQ mereka masih memiliki pasir turret. Tidak bisa terlalu lama, karena lihat Erlan is coming. Fokus ke arah belakang. Apakah berhasil mempertahankan PS turret mereka? Dan nampaknya berhasil. Gak bisa buru-buru juga ya. Masih ada pasif tadi dari base turret tapi mid lane ya. Akan coba diusahakan mungkin. Yap. No, enggak. Mereka milih untuk mundur dan reset kembali. Ya, tapi itu kemenangan untuk EVOS yang kelihatan signifikan ya. Dari Mereka- teamfight-nya? Benar, dari teamfight yang cukup bersih juga. Albert memang tumbang, tapi untuk pemeran mereka pun ya mereka masih unggul jauh tadi. Bahkan Orange Buff sudah mulai diambil 1 demi 1. Tapi lihat berkat dari momen tersebut, dapetin ke arah Rinsya. Genki tersitung lebar sampai sekarang. Ya, Tsunami Slam yang memang on point. Kebetulan juga dari flicker yang ready tadi bagi Rins sehingga membuat dia harus terjebak di dalam real world manipulation. Oke, tapi kalau misalnya ini terjadi kembali kepada Rinsya, dengan kondisi di atas menit ke-12, ini kita tidak bisa menjamin apakah game masih berlanjut ya, Lim? Tadi ya. Soalnya kalau ngeliat dari goldnya, jujur satu teamfight ini bisa kebalik dengan drastis, Ji. Betul sekali. Drastis banget bahkan. Jadi kayak pokoknya under 4.000 gold mungkin di menit-menit di atas 12 itu kayak fine, masih bisa kok. Masih gak kalah kok dari damage dan sebagainya. Apalagi ngeliat dari hero-heronya RRQ, ini hero yang bisa defense. Tapi ya kalau keluar dari area defensif mereka itu agak mengkhawatirkan kan, Om? Ya, mereka udah bisa nahan sampai late game. Mereka punya Cecil, mereka punya Cloud ya. Kayak ya mau gak mau mereka harus lebih sabar dulu di belakang. Karena kita selalu melihat penculikan Tsunami Slam dari Ki. Ini dia kalau memang right on target, terutama untuk Prince, dia akan sangat berbahaya. RRQ mereka akan sulit bisa lagi memenangkan duel karena terbatas nanti damage mereka. Kita mendengar sedikit konsum gaming, mundur ke arah belakang untuk sebuah jawaban. Dan jangan lupakan ini, udah ada wall di sana, Bad Fist telah dikeluarkan, dan Bad Impact terlalu sakit juga soal Regi. Terlalu sakit, termasuk dari tim RRQ mencoba untuk melakukan sedikit steal terhadap Tantong Tampakan, Sekayaya gagal! Untuk mendapatkan satu, Tampakan Lord takeover Bapak. No way! Albert 17 for this side! Dan bermasuk ke arah tim EVOS, Albert jadi bisa bertahan. Kabur Albert terlalu terburu-buru dan one last hit terhadap seorang Toy. Masih dihindari Albert! No way! Mendapatkan Lord, tapi kehilangan 3 momentum. Buat apa? Remote memaksakan keadaan yang sudah dia unggulkan. Terlalu overcommit tadi Albert, yang akhirnya bisa dipanis juga bahkan cara keluar yang terburu-buru. Dia langsung ngebuka tadi, bukan buka item terlebih dahulu yang bisa langsung 2 dash. Tapi dia tadi langsung nge-dash aja. Dia mau lebih. Buat apa? Lord jadi free. Lord jadi free dan sekejap. Ya, bukan hanya Lord yang free, tapi Toy juga yang bisa dapetin gold. Iya. Belum tumbang dari Toy-nya, dan kita melihat damage yang diberikan dari Toy. Ini sudah lumayan besar sekarang, sudah sangat-sangat berasa sekali. Oh, Tapi itu berani ya, nggak pakai WWN ya. mungkin Toy. lebih ke dia pakai weapon tapi tetap tumbang sih. Ya. Dia ngadu bukan cuma sama Moskov. Ya, ada Albert. Ada Albert, ada Regi juga yang magical semua kebetulan. Tapi kalau menurut gua, dia harus siap juga sih dengan adanya Win of Nature ya. Gue suka Rose Gold sih, Ji. Gua Karena suka Rose lebih, juga. ya kalau memang mau berarti gue source dong dia. Win of Nature dan Rose Gold. Dan sekarang dia kan Malefic Gun kan. Iya, penetrasi. Ya, mungkin sepatunya nanti akan ganti. Ya, bisa jadi Mars. Bisa juga. Tergantung nanti situasinya seperti apa. Tapi yang pasti, temponya sekarang akan turun lagi dari keduanya. Jelas-jelas ini harus lebih pelan ya. Mungkin untuk EVOS terutama jangan sampai mereka terbawa adrenalin untuk bisa langsung cepat memenangkan game. Karena jelas dari RRQ mereka akan sanggup untuk bertahan. Mereka punya Cecilion, mereka punya Cloud.
edit kali ini bakal lebih punya kuasa lebih dan Swelo udah punya Winter Crown. Kayaknya jangan lebih enak banget untuk Swelo bisa bertahan di belakang. Kalau ngomongin Car Blazing Duet, enak banget untuk menghindarinya. Tapi kalau misalnya take over terhadap Lord terjadi kembali, dan EVOS sudah mulai sadar akan setelah mereka melakukan disengage, lebih baik dibandingkan memasakkan teamfight. Ini bahaya juga si RRQ. Dan jangan lupa ya untuk landing jauhnya nih. PR-nya mereka kan ada defensive di landing jauh. Erlan udah full item ini. Sebenarnya sama sih landing jauh kan ada Cloud kan. Cloud versus Moskov nih sekarang. Cuma kalah di WWN om. Kalau dia mau lawan Moskov dia harus WWN. Ya. Sekarang gak ada WW nih. Tergantung makanya. Ya, mengandalkan Assault Meteor untuk Toy. Dan setup konsil dulu nih, 30 second. Oh, tapi lihat perpasukan dari tim EVOS. Mereka disengage dengan sangat baik dan sekalipun tadi misalnya mereka sambut, itu mungkin kasusnya bisa dipegang dari EVOS loh. Karena tohnya masih terlalu jauh. Bisa jadi juga. Iya bisa jadi loh malah. Tapi informasi yang dapatnya juga susah Ji. Karena tadi yang maju 4 orang. Kalau dia gas 1 dan dapat, bisa jadi nanti Toy hadir tuh jadi sempet. Jadi malah poin tambahan ya. Iya, dan sekarang ya tunggu lagi defensif dulu. Yang pasti landing jauh sih ini. Ya. Kalau landing jauhnya ada yang menang itu udah jadi keunggulan yang sangat-sangat nyata. Dan satu-satunya yang memiliki kesempatan privilege untuk landing jauh ya cuma EVOS. Lihat di arah bottom lane, udah ke poking, di arah top lane, sisa sepertiga bahkan. Dimulai langsung Lord yang melihat informasi adanya Erlan di bagian bawah. Lord start secara cepat. Oke, ini sebentar lagi akan menjadi Lord terpaksa dari tim Araki kecuali apa terkena asal. Berhasil mendapatkan Lord, tiba kembali terjadi hidup mereka dan bakal berlari dua toy. Walasin, Kaso berhasil mendapatkan Erlan tapi dapat kali yang akan memaksa menjadi seorang Riz. Lihat di depan sana Riz, mencoba bertahan seorang diri tapi Taron mempertahankan dirinya dan toy inspect. Shutdown terjadi, tapi para pasukan dari EVOS mereka tersisa 2 berbanding 3 yang memastikan Lord ini akan diselesaikan dengan cepat oleh seorang Albert. Lagi dan gak dikasih kendor kali ini EVOS juga berhasil menahan Lordnya. 3 ditukar 2 dan game masih berlanjut. Yes, ini dia panas derby klasik. Mana tepuk tangan dari ML Arena? Yes, derby klasik yang panas. Tidak akan ada derby klasik yang biasa-biasa saja untuk season kali ini. Membuat perpasukan dari EVOS dan RRQ bahkan gap goldnya hampir gak kelihatan. Itu dia. Di menit yang hampir masuk ke 18 menit om. Yap. Perbedaan goldnya. Hampir 1000. Ya udah ini ya, udah bisa disimbangi dengan RRQ. Jadi reset point sekarang untuk masing-masing tim. Tinggal bagaimana mereka akan berjuang untuk mendapatkan evolve. Sebuah Lord yang akan sangat penting yang bisa menentukan alur ini akan menjadi game siapa. Karena sejauh ini kita melihat masih open ending untuk kedua tim ini. Bisa EVOS, bisa RRQ. Dan chance sama besar. Tapi tadi Erlan, wah asli dia tadi nahan banyak banget orang di depan loh. Dengan menggunakan Lost Nature. Oh, mau dipaksa kah? Oh, hati-hati. Itu ada immortal juga dari Ki kan. Bahaya kalau dipaksa. Tapi lagi-lagi nih, celahnya masih ada di landing jauh. Erlan ini jadi kunci nih. Erlan yang pegang kunci kemenangan untuk EVOS. Sementara untuk RRQ mungkin masih ada di Hazel juga. Retribution Hazel yang bisa nih untuk menyelamatkan nanti dari Lord. Tapi minion udah mulai mengganas loh. Ya, tapi Lihat tuh. dari EVOS-nya mereka harus bisa menjaga. Ini damage-nya Rin pelan-pelan kayak sakit banget. Dia masuk 18 menit ya. Oh my god, tertangkap! Erlan! No way! No Erlan, no party! Terperangkap begitu saja, apa yang terjadi? Wow. Map belum dibuka, dan bahkan para pasukan dari tim EVOS tidak bisa untuk menggapai Erlan. Oh my god! Tahu kok bisa ngebuka ke depan sana dan satu Iya. play yang cukup berbahaya tadi. Erlan sekarang 25 second lagi. Oh ini transmisi terlalu lama, ini tidak akan bisa dibiarkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ini pasti menjadi keuntungan yang sangat besar lihat dari top lane. Dan akan coba fokus ke base-nya. Dari KYY akan coba untuk menggertak-gertak Sambal, tapi tidak terbukti untuk mendapatkan satu buah poin dari RRQ. Dan kalau top lane didapatkan, ini kalau top lane didapatkan, ini yang sebuah keinginan dari seorang Lim, di mana far lane didapatkan oleh tim RRQ. Itu salah satu cara agar RRQ yang nggak kerepotan lagi kan dengan Moskov yang selalu melakukan push. Tapi sekarang ini pukulan keras om pasti untuk Erlan. Jelas, Erlan udah gak bisa. Semena-mena maju sendiri dan stack-nya sudah 224. Set belum 300 nih. Untuk Rins ya. Tunggu 600 sih gua. Buset dah, berapa jam 600 sekali getok itu satu hilang kayaknya Ji. Setengah lah seenggaknya. Tapi lihat Lord langsung di setup juga RRQ mereka kembali kali di tracknya. Walaupun itu dibuka dan Oh tapi lihat, flicker for defensif. Uh-oh. Dan menunjukkan belakang, Immortality pecah. Membuat para pasukan dari tim EVOS, dan lihat tim pada belakang. Oh my god, Tyrant! Spell of Distraction yang menyangkut. Akankah para pasukan dari tim EVOS, Erlan membalaskan dendam. Kembali lagi pecah dan meledak. Erlan kali ini dengan cepat hilang. Dan kalau tadi jujur aja konsep gua untuk Erlan lebih baik dia push ketimbang dia memaksakan tim fight, Lim. Iya, walaupun tadi Hazel dengan kondisi yang akan recall ya, tapi sekarang jumlah dari EVOS unggul 3 melawan 2. Oke 3 melawan 2, tapi di sini Hazel yang punya power retribution, Danto yang punya mobilitas tinggi, hidup. Itu dia. Itu yang bikin dari EVOS bikin 2 kali. Oh, di retri. Oke, di retribution begitu saja berhasil dihindari dan ini menandakan para pasukan dari tim RRQ tahu tidak ada retribution. Yang nampaknya Hazel akan coba untuk melakukan sedikit peruntungan dan berlatih dan sampai Winter Crown. Immortality dengan cepat itu dia standarisasi player MPL Indonesia. Dan para pasukan dari tim RRQ. Nampaknya mereka sebut ke arah belakang. Dari bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Lord apakah akan ditahan? Hazel! Hazel pribadi. Dan nampaknya gagal untuk mendapatkan steal. Tapi nampaknya Hazel! What are you doing? Disengage balik. Hampir aja 1 buah poin kill yang sangat mahal didapatkan EVOS. Oke. Sekarang Lord untuk EVOS. Mode menyerang siap dilakukan oleh sang macan putih. Bahkan kita lihat defensif dari RRQ juga yang masih terbilang kuat. Mereka punya Rins. Tapi pertanyaan besar, mampukah RRQ sekarang bertahan dari serangan sang macan? Ya, kali ini ada Evolve Lord yang akan dikawal pastinya. Semakin banyak yang menempel dari EVOS ke Lord ini akan semakin tebal juga untuk Lord tersebut. Erlan udah full power sih. Oh, kita lihat kiri sana bakal coba untuk memancing keributan. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS bakal berkumpul semua. Lihat Albert mencoba untuk melakukan flanking. Dia butuh best dari mid lane untuk bisa melakukan sedikit sandwich game. Tapi Itong sudah bisa dengan seorang Itong. Apa terlalu kelihatan dikeluarkan? Landing duet! Erlan kembali tumbang. Tampakkan Tyrant. Kalian menjadi para poranda. Di luar fokus ke arah best. Pasukan dari tim EVOS yang dapat lebih dalam lagi. Dan RRQ masih bertahan. Nampaknya Spell untuk tumbang. Soal berani memasakkan keadaan. Kayak Walaset, bad impact. Dan satu tamparan. Riz! Satu tamparan. Berhasil mendapatkan 3 momentum dari EVOS. Kehilangan 3 momennya. Albert Petrus. Albert kasih koin. Kembali defensive toy. Tapi nampaknya masih ada Immortality. Albert mampu bertahan atau tidak. Tapi hilang. Sampai alien. Gak bisa mempertahankan
Pace-nya, the one last man standing Reggae ini bencana. Tersisa lagi Yoji masuk bahkan. Oke, tapi nampaknya best dari pilihan utama dan sudah dipastikan Arangku berhasil memenangkan laga derby kelas